Atau mungkin yang ikut di sini juga bagi mahasiswa-mahasiswa gitu ya, ataupun remaja-remaja yang sekiranya mungkin masih dalam masa pencarian misalnya, atau sudah ketemu tapi ikut kegiatan ini supaya nanti kita bisa mengaplikasikan untuk anak kita ke depannya gitu ya misalnya. Jadi semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik gitu ya. Dan meskipun malam hari, semoga masih tetap semangat dan mungkin walaupun nanti disambi-sambi gitu ya, misalnya disambi sambil makan malam ataupun mengerjakan tugas atau mengerjakan kewajiban-kewajiban lainnya, semoga masih bisa tetap mengikuti kegiatan ini dengan baik gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai aja gitu ya. Jadi peran lingkungan-lingkungan yang dimaksud di sini tentunya adalah lingkungan terdekat gitu ya. Yang akan kita bahas malam ini adalah lingkungan terdekat, terutama yaitu bagi orang tua maupun keluarga gitu ya. Atau mungkin nanti bisa mencakup juga sahabat, rekan, ataupun mungkin bahkan misalnya tinggal dalam satu lingkungan rumah yang guyup gitu ya antar tetangga. Nah, itu bisa mungkin bisa termasuk juga di dalamnya seperti itu. Oke, next Kak Endang. Oke, nah sebelum saya membahas lebih lanjut terkait tekanan sosial dan ekspektasi gitu ya, saya ingin membahas terlebih dahulu tentang definisi bakat dan minat. Tentu saya akan membahasnya secara singkat aja gitu ya. Yang penting kita sudah punya frame yang sama terkait bakat dan minat itu apa, seperti itu. Nah, jadi bakat itu adalah kemampuan bawaan yang bersifat genetik gitu ya. Jadi karena ini adalah sifatnya adalah kemampuan bawaan, tentu jadi ketika kita semua ini lahir di dunia ini, terlahir setelah dilahirkan ibu kita, jadi pasti kita itu sebenarnya memiliki kemampuan yang udah kita bawa gitu. Nah, itulah yang disebut dengan bakat. Nah, bakat sendiri ini ada dua macam. Yang pertama ada bakat umum dan yang kedua adalah bakat khusus. Bakat umum itu apa? Nah, bakat umum ini bakat yang dimiliki oleh semua orang, yaitu tingkat intelektual gitu. Jadi ketika kita ini lahir di dunia, kita sebenarnya sudah membawa kemampuan intelektual kita sendiri-sendiri gitu. Kemampuan intelektual itu apa gitu ya? Jadi eh, kalau misalnya teman-teman di sini, rekan-rekan di sini ada yang sudah pernah misalnya tes IQ gitu ya, itu kelihatan kan deskripsinya apa namanya? Di situ deskripsinya ada terkait pemahaman bahasanya, pemahaman verbalnya, kemampuan numerik dan lain sebagainya itu sudah terlihat. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan tingkat intelektual gitu ya. Jadi bagaimana kapasitas otak kita, bagaimana pemahaman kita terhadap informasi, terhadap ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan otak kita seperti itu. Nah, yang kedua adalah bakat khusus. Tentu dari namanya sudah terlihat ya khusus gitu. Jadi maknanya adalah yang nggak semua orang ini punya gitu. Misalnya nih kalau yang dicontoh di PPT yang saya buat ini contohnya seni gitu ya. Karena orang A ini bisa aja punya bakat di seni, tapi orang B bisa aja bukan di seni gitu. Nah, karena bakatnya ini adalah bakat khusus gitu ya. Jadi tentu tiap orang ini beda-beda. Jadi nggak semua orang ini punya bakat seni gitu. Jadi beda-beda dan bakat itu ada banyak sekali gitu ya. Jadi yang perlu dipahami adalah bakat khusus ini tuh ada beragam, ada banyak, yang nggak semua orang ini sama bakat khususnya ini. Jadi ada beda-beda gitu. Next Kak Enang. Nah, kemudian minat gitu ya. Jadi minat itu apa? Jadi minat itu adalah suatu dorongan atau suatu ketertarikan individu terhadap sesuatu gitu ya. Jadi ada dorongan dalam diri kita yang membuat kita tuh bener-bener kayak pengen melakukan itu gitu. Misalnya dan minat ini juga sama seperti bakat khusus gitu. Jadi ada beragam, ada bermacam-macam. Misalnya minat terhadap otomotif atau minat terhadap pemrograman dan lain sebagainya gitu. Jadi ada banyak juga minat-minat yang nggak cuma satu gitu. Nah, berdasarkan teori Holland, Holland ini juga salah satu tokoh psikologi gitu ya. Minat individu ini nggak hanya satu. Jadi tiap individu itu tuh bisa aja punya banyak minat. Nggak hanya satu, tapi bisa dua, bisa tiga, dan lainnya gitu. Makanya mungkin kalau teman-teman di sini ada yang udah SMA gitu ya, ataupun misalnya orang tua yang sudah pernah
melakukan tes kepada anaknya, itu di hasil tes itu biasanya yang muncul nggak hanya spesifik satu gitu, tapi ada biasanya yang paling sering tiga gitu ya, rekomendasi yang diberikan itu biasanya tiga. Itu kenapa? Ya karena kalau menurut teorinya si Holland ini, ya tiap manusia itu tuh dominan terhadap minatnya itu tuh nggak cuma satu gitu, tapi ada beberapa. Dan yang diambil jadi rekomendasi tiga itu adalah diambil yang paling tertinggi, disesuaikan dengan kemampuan intelektual, kemampuan dan bakat minatnya seperti itu. Next. Nah, jadi setiap manusia ini memiliki bakat dan minatnya masing-masing gitu. Ini yang perlu kita pahami dengan baik dulu gitu ya, supaya apa? Nanti berkaitan dengan supaya terkait dengan tekanan sosial dan ekspektasi ini gitu. Jadi tiap manusia ini punya keunikannya masing-masing, punya bakat dan minatnya masing-masing. Nah, akan tetapi meskipun manusia ini punya bakat dan minatnya masing-masing dan apalagi bakat itu sudah dibawa sejak lahir, tapi bakat pun perlu distimulasi supaya apa? Supaya muncul dan terlihat. Nah, kenapa demikian gitu ya? Karena kan ketika kita lahir di dunia ini tuh kita kan ibaratnya kayak kertas putih gitu ya, kertas putih yang masih kosong. Nah, jadi bagaimana sih kita tuh bisa tahu gimana di mana bakat kita itu ya tentu kita perlu menstimulasinya gitu. Nah, ketika kita sudah menstimulasi, maka kita jadi tahu, kita bisa ketemu, oh bakatnya anakku ini di mana, bakatku ini di mana gitu. Nah, sementara keberadaan minat ini juga bisa menjadi faktor utama bagi pengembangan bakat, sehingga bakat ini dapat berkembang dengan baik dan melejit. Gitu. Jadi bakat sama minat ini ibaratnya tuh kayak saling melengkapi gitu ya, saling berhubungan gitu. Jadi tanpa bakat, minat ini seseorang yang punya minat itu jadi harus lebih ekstra dibanding sama orang yang sudah punya bakat dan sudah punya minatnya gitu. Tapi tanpa minat, bakat juga bisa tidak berkembang dengan baik gitu. Karena ya karena sebenarnya ada bakatnya tapi dia tidak berminat pada akhirnya terkubur misalnya seperti itu. Atau misalnya yang mungkin pernah sering muncul di berita-berita gitu ya. Jadi kayak misalnya ada salah satu ajang pencarian di TV gitu ya, pencarian idola gitu ya terkait musik itu sering kadang di audisi tuh suaranya sebenarnya bagus tapi ketika ditanya sama jurinya nggak pernah les kok saya biasanya cuma nyanyinya di kamar mandi gitu tapi sebenarnya suaranya bagus dan ternyata ketika dia sudah masuk ke babak utamanya gitu ya babak 20 besar ataupun 12 besarnya ketika dilatih sedikit dia semakin bagus semakin berkembang gitu ya. Nah, berarti dia sebenarnya punya bakat tapi karena tidak distimulasi dengan baik di sebelumnya maka jadi kayak terkubur, bukan hilang tapi terkubur gitu. Nah, ketika terus kemudian diasah sedikit, dilatih sedikit, dia pun jadi melejit sekali gitu ya karena adanya bakat dan minat tersebut gitu. Jadi bakat dan minat ini saling eh, melengkapi dan berhubungan seperti itu. Next. Nah, lalu gimana sih gitu caranya kita itu bisa menemukan dan mengembangkan bakat dan minat anak gitu ya atau mengembangkan bakat minat untuk diri kita sendiri gitu. Nah, yang pertama adalah kita mesti untuk mengenali dan memahami diri sendiri dulu gitu ya. Sebenarnya mengenali dan memahami diri ini tuh nggak hanya untuk bakat minat aja, tapi dalam sebagai aspek sebelum kita melakukan sesuatu, sebisa mungkin kita memang perlu untuk mengenali dan memahami diri kita, termasuk pada hal ini, bakat dan minat, gitu. Jadi, kita perlu untuk memahami diri kita sendiri, seperti apa yang perlu kita kenali dan pahami, misalnya nih, aktivitas apa yang kita sukai, gitu ya, apa yang disenangi anak kita, gitu ya, aktivitas dan kegiatan yang sekiranya anak kita ini senang, gitu ya, atau anak ini tuh modelannya gimana sih, kepribadian itu sebenarnya gimana sih, nah, itu kita perlu mengcapture dulu secara umumnya, seperti apa anak kita gitu. Nah, kemudian setelah kita menemukan memahami nih kayaknya anakku ini lebih senang melakukan aktivitas itu sendiri daripada bareng-bareng, misalnya seperti itu. Nah, terus kemudian kelihatan anak ini tuh kayaknya lebih suka upiak sesuatu tuh yang merakit-rakit atau dia lebih suka melakukan yang ritik-ritik yang butuh ketangkasan tangan dan butuh apa kefokusan gitu ya. Tapi dia nggak terlalu suka sama hal-hal yang berbau dengan dia harus ke alam dan lain sebagainya. Itu setelah kita mengcapture itu semua gitu ya secara umum. Nah, maka kita bisa lanjut ke tahap yang kedua, yaitu
kita perlu menstimulasi dan memberikan eksplorasi sebanyak-banyaknya kepada mereka, kepada anak kita. Gitu. Kita berikan eksplorasi sebanyak-banyaknya, stimulasi sebanyak-banyaknya supaya anak itu bisa melakukan semuanya, bisa menemukan hal-hal baru lainnya. Jadi dia bisa tahu nih, gitu ya. Dia tahu, oh ternyata aku paling suka yang ini, aku paling suka yang ini, gitu ya. Aku nggak suka yang ini, aku lebih suka yang ini, kayak gitu. Jadi anak pun bisa tahu nih, dia tuh lebih suka yang mana. Nah, ketika sudah teridentifikasi nih, gitu ya, anak ini sukanya melakukan ini, gitu ya. Dia lebih suka, misalnya, dia lebih suka ngerakit Lego, dia lebih suka robotik dan lain sebagainya. Itu kan sudah terspesifik nih, gitu ya. Oh, dia sukanya Lego dan spesifik. Maka lalu apa? Maka lalu peran orang tua adalah memfasilitasi, gitu ya. Orang tua perlu memberikan dukungan dengan cara memberikan fasilitas, nggak hanya secara materi dan fisik ya, tapi juga secara psikisnya juga, secara emosional. Misalnya memberikan motivasi, memberikan dukungan, mensupport, mengapresiasi, itu pun juga perlu dilakukan oleh orang tua. Nah, kalau secara materinya, gitu ya, secara materi atau fisiknya, misalnya nih orang tua, misalnya yang memiliki kemampuan lebih, bisa memberikan les sesuai dengan bakat dan minatnya anak, atau mengikutkan anak itu dengan lomba-lomba, atau mengikuti kelas-kelas gitu ya, entah yang kelas gratis maupun kelas berbayar dan lain sebagainya. Itu perlu dilakukan juga bagi kita orang tua terhadap anak-anak kita, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah setelah kita memfasilitasi, kita perlu menindaklanjuti gitu ya. Karena jika hanya difasilitasi aja terus kemudian nggak ada tindak lanjutnya, ya maka jadi tidak sebegitu berkembangnya juga bakat dan minat anak, seperti itu. Nah, tindak lanjutnya dalam bentuk apa? Orang tua perlu memberikan kesempatan lebih kepada anak untuk mengambil misalnya kursus atau jurusan atau sekolah atau sertifikasi yang sesuai dengan bakat dan minat anak itu. Jadi supaya kemampuan anak, bakat anak ini juga semakin berkembang pada akhirnya. Seperti itu. Next. Nah, akan tetapi gitu ya, kemudian realitanya saat ini adalah gitu ya, ini saya mengambil dari survei online yang dilakukan oleh salah satu perusahaan di Jakarta pada tahun 2023 akhir, sekitar November Desember, terkait terkait generasi muda ya, pada saat itu dilakukan oleh remaja akhir hingga dewasa awal gitu ya, terkait dengan bakat minatnya gitu ya. Nah, dari survei tersebut itu yang muncul itu adalah eh, remaja-remaja dan dewasa-dewasa awal ini tuh banyak yang belum memahami bakat minatnya. Kenapa demikian? Karena mereka itu ada banyak faktor gitu ya. Nanti akan kita lanjutkan di slide selanjutnya. Nah, tapi di sini bentuk belum memahaminya itu adalah mereka itu belum mengetahui keinginannya apa, cita-citanya apa, dan tujuannya itu apa, gitu ya. Nah, dan ini juga yang mungkin sering kita temukan gitu ya, atau mungkin bagi para psikolog-psikolog yang ikut di sini gitu ya, termasuk saya sendiri gitu. Jadi, saya juga sering menemukan eh, misalnya nih sudah kelas 12 masih bingung untuk masuk kuliah apa, mau daftar di kampus mana, seperti itu tuh masih bingung gitu. Atau bahkan nih eh, saya pernah dapat klien juga, dia sudah kuliah di semester akhir gitu ya, tapi dia juga bingung gitu. Aku nanti habis lulus tuh aku mau ngapain gitu. Jadi dia bingung juga gitu akan masa depannya dia, akan cita-citanya dia. Jadi dia juga bingung gitu. Nah, eh, Jadi mereka kebingungan ketika ditanya cita-cita, tidak tahu akan masuk jurusan ataupun kuliah apa, atau bahkan nih banyak juga zaman sekarang ini juga banyak yang aku nggak masalah kerja di mana aja, yang penting aku bisa dapat kerja. Kalaupun nanti misalnya kerjaanku tidak sesuai, ya aku akan belajar lebih ekstra supaya aku bisa mengejar ketertinggalanku seperti itu. Jadi pada akhirnya mereka lebih ke mengikuti arah aja seperti itu. Next. Nah, jadi mengapa demikian gitu ya? Kenapa semua itu bisa terjadi? Kenapa zaman sekarang, nggak hanya zaman sekarang ya, maksudnya dari survei tersebut remaja-remaja tersebut mereka kebingungan terhadap minat bakatnya, terhadap tujuannya, terhadap cita-citanya gitu ya. Itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Gitu ya. Yang pertama adalah aktualisasi karir yang kurang maksimal.
gitu ya. Jadi pemahaman kita terhadap karir itu belum banyak atau belum terlalu luas sehingga kita hanya tahu apa merasa bahwa karir itu tuh hanya ini aja gitu. Padahal sebenarnya kan karir itu sangat luas gitu ya. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu faktor kenapa individu ini eh, kebingungan gitu ya, kebingungan tentang masa depannya kelak seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa belum bisa menemukan bakat dan minatnya juga karena kita belum memahami diri kita sendiri. Jadi para remaja-remaja tersebut itu belum memahami dirinya sendiri sehingga dia juga nggak tahu gitu ya tujuan dirinya itu kemana kayak gitu. Dan selanjutnya yang keempat adalah ketimpangan. Ini yang paling sering di berita-berita ya, ketimpangan antara kebutuhan kerja dan SDM yang tersedia gitu. Jadi lowongan pekerjaannya apa yang dibutuhkan, sementara SDM yang tersedia itu tuh bukan yang sesuai dengan lowongan kerja tersebut. Gitu. Itu juga bisa mempengaruhi kenapa generasi-generasi remaja itu apa namanya merasa masih kehilangan arah gitu ya untuk menentukan masa depannya gitu. Kemudian selanjutnya adalah adanya tekanan sosial gitu ya. Tekanan sosial ini misalnya nih kalau misalnya saya berikan contoh, misalnya ada seorang anak gitu ya. Sebenarnya dia sudah tahu gitu ya, sudah tahu dia itu sebenarnya maunya apa dan gimana gitu ya. Dia pengennya misalnya ambil contoh dia pengennya sekolah kuliner. Nah, kemudian relasi dari orang tuanya gitu ya itu kemudian memberikan sebuah ucapan gitu ya. Ngapain masuk sekolah kuliner? Mendingan masuk kampus aja, masuk kampus A, kampus B, kampus C daripada sekolah kuliner buat apaan? Kayak gitu misalnya. Jadi kemudian seanak ini jadi nggak percaya diri dengan pilihannya pada akhirnya gitu. Sehingga apa? Bisa berdampak menjadi merasa krisis terhadap dirinya sendiri gitu. Kemudian adanya ekspektasi dari orang tua. Nah, seringkali sebenarnya ini mungkin nggak hanya orang tua ya, mungkin ada ekspektasi dari orang lain juga, tapi mungkin yang paling sering terjadi adalah ekspektasi dari orang tua, karena orang tua sebagai eh, apa ya, yang memiliki power langsung gitu ya kepada anak gitu ya dibandingkan orang lain gitu. Adanya ekspektasi dari orang tua sehingga anak merasa tidak didukung dan kehilangan mimpinya gitu ya. Ini eh, apa namanya baru minggu lalu saya ada klien gitu ya itu dia itu tidak dia itu masuk ke jurusan yang diingin dilakukan sekarang itu karena dari orang tuanya gitu jadi orang tuanya menginginkan anaknya masuk di situ padahal sebelumnya ketika di SMA anaknya itu udah keterima di salah satu kampus bahkan mendapatkan beasiswa dengan jurusan yang sesuai nah akan tetapi orang tuanya tidak setuju dengan jurusan tersebut, bahkan walaupun sudah dapat beasiswa full gitu. Pada akhirnya anaknya ini memilih untuk masuk ke jurusan yang diminta oleh orang tuanya seperti itu. Tapi pada akhirnya apa gitu ya? Anaknya ini malah jadi terhambat kemudian akademiknya di kampus seperti itu. Padahal sebelumnya saat sekolah dia baik seperti itu. Nah, itu juga bisa mempengaruhi itu gitu ya. Bisa, adanya ekspektasi orang tua ini bisa mempengaruhi terhadap bakat minat anak gitu ya. Kenapa? Karena anak jadi merasa tidak didukung dan merasa kehilangan mimpi gitu ya. Jadi otomatis ada banyak perubahan dalam dirinya juga. Tuh. Kemudian yang terakhir tidak jarang juga media sosial juga menjadi pengaruh terhadap minat dan karir seseorang. Mengapa demikian gitu ya? Karena kan media sosial ini sudah menjadi sebuah tren gitu ya dan kita bisa eh, mendapati info-info ataupun kabar-kabar terbaru tren-tren sekarang itu dengan cukup luas dan cepat gitu. Jadi kemudian pada akhirnya ketika anak ataupun diri kita sendiri itu melihat gitu ya di sosial media, oh ini kayaknya menarik nih, ya, aku tak kerja ini aja deh. Padahal sebenarnya kita nggak punya bakat di situ, gitu ya. Kita bakatnya di tempat lain gitu ya. Kita bukan bakat yang misalnya harus tampil di media sosial sebagai influencer, misalnya minat dan bakat kita nggak ada di situ, tapi kita memaksakan diri. Pada akhirnya ada hal-hal yang kurang tepat pada nantinya gitu. Jadi itu juga bisa mempengaruhi terhadap minat dan karir seseorang. Next. Nah, kenapa sih itu semua bisa terjadi gitu ya? Akar permasalahan utama dari hal-hal yang tadi sudah kita bahas itu adalah karena kurangnya pemahaman terkait bakat, minat, dan karir. Gitu ya. Jadi makanya sebelum kita misalnya
sebelum kita sebagai orang tua membahas terkait bakat dan minat untuk anak kita perlu tetapkan dalam diri kita kuatkan dalam diri kita, pemahaman kita bahwa ya setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, punya keinginan dan minat bakatnya masing-masing dan lain sebagainya. Kita perlu pahami itu dulu sebelum kita berinteraksi kepada anak sehingga nantinya bisa menyebabkan faktor-faktor lain. Jadi adanya ekspektasi, adanya tekanan, atau bahkan ada stereotip-stereotip ini. Gitu. Nah, kalau dalam faktor lainnya gitu ya, itu ada stereotip nilai yang berlaku di lingkungan gitu. Misalnya nilai yang berlaku di lingkungan ini maksudnya adalah misalnya nih dalam lingkungan tersebut itu budayanya laki-laki itu tidak boleh memasak. Tapi ada seorang anak yang ingin masuk ke sekolah memasak. Pada akhirnya lingkungan karena nilai yang berlaku di lingkungan itu laki-laki tidak boleh memasak, jadi kemudian anak ini jadi tidak bisa mengembangkan bakatnya di sekolah memasak. Itu juga bisa menjadi pengaruh bakat dan minat yang tidak berkembang. Kemudian unfinished business yang kemudian menyebabkan ekspektasi gitu ya. Unfinished business ini maksudnya adalah jadi misalnya ini ada orang tua yang sebelumnya itu punya keinginan A gitu ya, tapi beliau belum bisa mencapainya sehingga kemudian beliau menjadikan ekspektasi untuk ke anaknya gitu. Jadi saya pernah ada suatu kasus orang tuanya ini bukan memaksa, tapi bukan yang memaksa dalam hal verbal yang keras ya, tapi lebih ke penekanan gitu ya, daftar ini aja, daftar ini gitu. Jadi pada saat itu anaknya itu ada 5 gitu ya. Jadi ketika anak pertamanya itu mau masuk kuliah, orang tuanya tuh terutama ibunya ya pada saat itu ibunya yang menginginkan, itu ibunya itu daftar kedokteran aja. Gitu. Padahal anaknya ini nggak mau gitu, daftar kedokteran aja. Jadi dulu ibunya itu pengen masuk kedokteran tapi tidak kelakon gitu ya. Ibunya malah justru masuk ke jurusan lain. Pada akhirnya jadi unfinished business tuh dari ibunya gitu ya. Akhirnya ibunya menginginkan anaknya itu ada yang jadi dokter. Nah, kemudian ketika anaknya pemilihan jurusan meminta ke anak pertamanya ini untuk daftar kedokteran meskipun anaknya nggak mau. Jadi ketika mendaftar SNMPTN pada saat itu masih zaman SNMPTN, ya dia memilih jurusan yang pertama kedokteran, tapi yang kedua adalah jurusan yang dia inginkan. Tapi kemudian yang keterima dia anak pertama ini keterimanya di jurusan yang kedua gitu ya. Jadi kan kedokterannya belum kedapetan tuh ibunya. Ibu ketika anak keduanya mau mendaftar ke kuliah, itu ibunya juga meminta anak yang kedua kamu daftar kedokteran aja gitu. Jadi akhirnya diturunkan gitu ya. Ekspektasi itu diturunkan karena tidak mendapatkan dari anak pertama, diturunkan ke anak yang kedua. Anak keduanya belum dapat, diturunkan ke anak ketiganya. Nah, ini yang bisa membuat bakat dan minat anak ini pun jadi terhalang gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita sebagai orang tua tentu kita kurangi gitu ya, atau bahkan kita hilangkan, kita minimalisir hal-hal tersebut seperti itu. Next. Nah, apa sih dampak psikisnya gitu ya? Ini terkait aktualisasi dan pemahaman diri yang belum optimal gitu ya. Nah, jadi ketika gitu ya, ketika bakat dan minat kita, tentu ini yang berkaitan dengan bakat minat ya. Ketika kita ini tidak melakukan sesuatu yang kita senangi atau sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan bakat kita, tapi kita menjalani ke sesuatu yang sekiranya berbeda dari keinginan kita, maka itu bisa membuat kita jadi kurang termotivasi dalam menjalani hari maupun aktivitas kita. Jadi ibaratnya kita kayak menjalani apa adanya aja gitu, seharusnya gitu. Oke, aku harus berangkat kuliah, aku harus ngerjain tugas, ya udah aku kerjain seadanya aja semampuku, seperti itu. Atau bahkan yang kedua itu bisa membuat kita kehilangan arah gitu ya. Kehilangan arah dan tujuannya ini karena apa? Karena kita merasa salah tempat gitu ya. Aku tempatnya bukan di sini. Aku tuh aslinya tuh pengennya itu ini, pengennya A. Aku tuh nggak mau di B ini, tapi kenapa aku harus di B ini? Gitu. Jadi kita merasa kehilangan arah dan tujuan karena kita merasa salah tempat yang menyebabkan kita jadi merasa krisis gitu ya. Nggak jarang juga gitu ya. Karena kita tidak berada di tempat kita, rasanya seperti itu yang membuat kita menjadi krisis terhadap diri kita sendiri. Gitu. Kita jadi bingung gitu ya. Jadi ibaratnya kayak terombang-ambing kita ini nanti ke depannya mau kayak gimana, masa depannya mau kayak gimana gitu. Dan juga krisis diri ini juga bisa menyebabkan kita jadi kurang yakin dan tidak percaya terhadap diri kita sendiri
gitu. Atau bahkan karena adanya tren ikut-ikut ini gitu ya, karena kita misalnya ngelihat gitu ya, orang lain yang di jurusan A ini jadinya masa depannya adalah pekerjaannya A gitu, pekerjaannya B, ya udah aku tak ikut aja di pekerjaan itu. Padahal sebenarnya kita merasa dari segi kemampuan intelektual maupun bakat kita itu ataupun minat kita itu nggak ada gitu. Itu jadi bisa menghambat tentunya terhadap bakat minat kita. Next. Nah, ini apa namanya? Dinamika gitu ya. Ini saya bikin secara sederhana aja. Itu dinamika, tekanan dan ekspektasi yang diberikan oleh lingkungan terhadap bakat minat anak gitu ya. Jadi ini gambar anak yang sedang tangannya naik itu, jadi ceritanya anaknya itu sebenarnya ceria nih, gitu. Ceria dan dia sudah tahu nih sebenarnya dia tuh arahnya mau kemana gitu ya. Tapi di tengah-tengah dia mau menjalankan kehidupannya yang sesuai dengan bakat minatnya, itu kayak harus dihentikan gitu ya. Ini saya berikan gambar gunting yang terpotong gitu ya. Itu karena lingkungan meminta kamu jangan di situ gitu ya. Tapi yang ini aja ikutin arahanku gitu ya. Arahan kita diikutin. Kemudian anak ini akhirnya mengikuti arahan dari lingkungan yang kemudian malah menjadi sebuah tekanan ataupun ekspektasi dan realitas sosialnya, sehingga gambar perempuan yang di atas kanan itu ya, apa jadi seperti murung gitu ya. Jadi apa dampaknya? Jadi seseorang ini atau anak ini jadi tidak termotivasi, performanya kurang, tidak produktif, atau bahkan daya juangnya rendah yang membuat seseorang itu ingin berhenti di tengah jalan aja. Aku nggak mau ngelanjutin ini lagi gitu karena karena dia merasa eh, itu adalah sebuah tekanan gitu ya. Dan dia merasa tidak nyaman ada di tempat itu gitu, ada di jurusan itu atau ada di pekerjaan itu gitu. Next. Nah, kalau tadi bagian singkat terkait dinamikanya, ini adalah dampak psikologis yang lebih jelasnya lagi gitu ya. Jadi apa sih dampak psikisnya eh, dari adanya tekanan sosial, ekspektasi yang diberikan, juga realitas sosial, terutama dari realitas sosial media ini ya, itu terhadap diri kita sendiri dalam hal bakat minat gitu ya. Jadi ketika kita kayak tadi kasus-kasus klien yang sudah saya paparkan gitu ya. Jadi ketika dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, tapi mereka mengikuti lingkungan yang menginginkan gitu ya. Pada akhirnya apa gitu ya? Yang pertama adanya perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini sebenarnya macam-macam gitu ya. Salah satunya menjadi menutup diri ataupun misalnya yang dulunya ceria jadi pemurung misalnya gitu. Jadi ada perubahan perilaku atau yang biasanya dia ini aktif sekali mengikuti organisasi ketika di SMA gitu ya. Tapi dia jadi ketika di kuliah dia jadi nggak mau ikut organisasi. Jadi adanya perubahan perilaku-perilaku. Kemudian yang kedua ada perubahan kepribadian. Jadi merasa nggak percaya diri. Jadi nggak yakin terhadap dirinya. Jadi ngerasa krisis gitu ya terhadap dirinya. Padahal sebenarnya di sebelumnya dia eh, apa namanya memiliki kepercayaan diri yang baik. Dia aktif, dia senang ikut lomba, senang tampil dan lain sebagainya. Itu bisa mempengaruhi juga. Gitu. Kemudian ada perubahan akademik seperti nilai yang menurun. Ini kalau dalam hal misalnya dari SMA ke perkuliahan seperti itu ya. Ataupun kalau misalnya dalam lingkup pekerjaan, jadi kemudian kinerjanya jadi tidak optimal gitu ya. Jadi misalnya dia sering melakukan kesalahan di pekerjaannya gitu ya. Gitu. Kemudian selanjutnya ada masalah emosi gitu ya. Jadi kemudian misalnya nih kita jadi sering menangis gitu ya, atau malah jadi meledak-ledak emosi marahnya gitu ya. Jadi padahal sebelumnya kita nggak pernah nih seperti itu misalnya. Gitu. Atau ada konflik yang muncul di dalam diri kita sendiri gitu ya. Karena krisis itu tadi, kemudian kita justru bisa jadi merasa tidak layak dan merasa nggak berharga itu karena kita merasa tidak didukung gitu ya, kita merasa tidak ada yang berada di pihak kita gitu ya, jadi kita bisa punya pikiran bahwa oh kayaknya ini memang aku tuh nggak berkompeten, aku tuh memang nggak
eh apa emang kayaknya tuh nggak layak nih ada di sini kayak gitu. Jadi itu bisa terjadi juga pada diri individu yang mendapatkan tekanan ataupun ekspektasi tersebut dari lingkungan. Atau bisa muncul konflik relasi gitu ya. Misalnya nih anak mendapatkan tekanan dari orang tua, misalnya tekanan, jadi dia memilih untuk mengambil jarak dari orang tua. Atau misalnya dia kuliah di luar kota, jadi dia memilih untuk nggak mau pulang aja gitu, jarang pulang, pulangnya tiap menjelang Lebaran itu pun mepet-mepet aja, nanti baliknya cepet misalnya. Jadi dia memilih menjaga jarak ya, atau jarang menghubungi orang tua dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi salah satu dampak gitu ya, karena ada konflik di dalamnya. Atau bahkan nih gitu ya, jangka panjangnya bisa menyebabkan trauma gitu ya. Traumanya gimana maksudnya gitu ya, misalnya nih karena dia tidak tidak menikmati ada di lingkungan tersebut gitu ya, ada di tempat tersebut, kemudian membuat dia pada akhirnya ibaratnya kayak dia merasa sedih berkelanjutan, terus merasa pikiran-pikiran terkait misalnya tidak didukung dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut bisa menyebabkan stres ataupun gangguan kecemasan, menyebabkan trauma, atau bahkan misalnya jadi ke arah depresi seperti itu. Itu untuk dampak jangka panjangnya, atau bahkan mungkin ibaratnya kayak dampak parahnya seperti itu ya. Oke, next. Nah, lalu gimana sih sikap kita menghadapi tekanan dan ekspektasi-ekspektasi yang diberikan oleh lingkungan, gitu ya. Nah, next. Yang pertama, kita akan bahas dari segi peran orang tua, gitu. Jadi bagaimana peran orang tua dalam menghadapi ekspektasi dan tekanan sosial yang diberikan kepada anak, gitu ya. Nah, yang pertama, tentu gitu ya, kita mesti yang paling pertama dan utama adalah jangan sampai ada unfinished business di dalam diri kita sebagai orang tua. Tuntaskan segala yang ada di dalam diri kita. Misalnya kita masih ada kendala-kendala atau ada masalah-masalah dalam diri kita, segera tuntaskan. Atau misalnya tidak kita tuntaskan, tapi kita perlu menyadari bahwa anak kita tidak berhak, gitu ya. Anak kita nggak bertanggung jawab untuk diri kita. Jangan sampai anak bertanggung jawab atas apa yang kita inginkan dulu, atas apa yang kita lakukan dulu. Gitu. Jangan sampai anak mendapatkan tanggung jawab itu gitu. Jadi eh, tidak melimpahkan tekanan dan ekspektasi kepada anak gitu ya. Jangan sampai kayak tadi unfinished business tadi yang dari orang tua itu jangan sampai dilimpahkan ke anak, itu jangan sampai gitu. Jadi kita perlu menyetop gitu ya. Kita stop dulu supaya tidak jadi mata rantai buruk yang berkelanjutan. Tapi kita stop di kita gitu ya. Jadi kita tidak limpahkan tekanan dan ekspektasi kita kepada anak, jadi benar netral. Jadi dengan cara apa? Kita perlu menyadari bahwa setiap anak memiliki keunikan, bakat, minat, potensi, dan kemampuannya masing-masing, gitu ya. Jadi kita perlu pahami itu dulu, gitu ya, sebelum kita berbicara tentang minat bakat atau bahkan karir kepada anak. Kemudian yang kedua adalah komunikasi dan selaraskan langkah bakat minat dengan anak, gitu ya. Jadi sebagai orang tua dan anak, meskipun orang tua ini ibaratnya yang memiliki power lebih tinggi dibanding anaknya gitu ya, tapi kita perlu melakukan komunikasi dua arah dan satukan visi bersama. Kalaupun memang misalnya nih orang tua kurang begitu setuju dengan keinginan anak, dengan minat dan bakat anak gitu ya, tapi perlu adanya komunikasi dua arah antara orang tua dan anak gitu ya, untuk menemukan misalnya titik tengahnya gitu ya, ataupun misalnya langkah-langkah terkait eh, apa namanya penyatuan visi gitu ya, karena sekali lagi gitu ya, yang akan menjalani kehidupan anak ke depan itu kan anak kita gitu ya, bukan orang tua gitu ya. Orang tua anak yang akan menjalani sampai nanti dia tua gitu ya. Jadi dia berhak memiliki keinginan gitu ya, memilih langkahnya gitu. Tapi sebagai orang tua juga punya hak untuk apa namanya mengarahkan gitu ya. Jadi orang tua bisa membantu anak juga dengan mengarahkan terkait tujuan dan targetnya. Kemudian agak turun dikit Kak Endang untuk yang ketiganya dulu. Nah, kemudian yang ketiga tetap untuk fasilitasi bakat dan minat anak gitu ya. Jadi misalnya nih nanti orang tua maupun anak ini mendapatkan tekanan dari lingkungan luar dia terkait anaknya ini gini 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 gitu. Jadi sebisa mungkin orang tua ini sama anak karena sudah menyelaraskan dan mengkomunikasikan bersama,
dan menemukan visi bersama dan juga sudah jelas tujuan dan targetnya. Jadi orang tua sama anak ini bisa menjadi tim gitu ya, bisa menjadi tim sehingga anak ini tetap bisa berkembang dengan baik sesuai dengan bakat minatnya. Itu sehingga apa? Orang tua tetap perlu untuk memfasilitasi bakat dan minatnya. Kemudian yang keempat adalah Kak Endang, maaf agak naik dikit lagi, potong dikit soalnya. Nah, kemudian apresiasi langkah anak gitu ya. Jadi walaupun nih gitu ya, nanti ketika proses berjalannya anak menjalankan bakat dan minatnya terus ada kendala gitu ya, terus kemudian lingkungan nih tuh kan dibilangin harusnya tuh dulu nggak usah ngambil ini aja daripada gini 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 nih misalnya gitu. Nah jadi terus jangan terus karena ada kendala terus orang tua jadi iya ya harusnya dulu ikutin aja tuh kata si bapak A kata bapak B misalnya gitu. Nah orang tua jangan seperti itu juga gitu. Karena kita sebagai orang tua sudah mengkomunikasikan bersama, sudah menyatukan visi misi bersama, jadi kita tetap mesti untuk mendukung anak kita. Kita tetap apresiasi langkah anak kita dan kita tetap dukung anak-anak kita seperti itu. Dan sebisa mungkin kita tetap menjadi support system anak gitu ya. Karena ya sebenarnya kalau bukan orang tuanya itu ya siapa lagi yang menjadi support terbaiknya anak gitu ya. Karena kita yang sebaiknya menjadi support system anak yang paling utama dan yang paling pertama. Seperti itu. Itu peran orang tua dalam menghadapi ekspektasi dan tekanan terhadap anak gitu ya. Jadi orang tua bukan terus mengikuti alur dari lingkungan yang ada gitu ya, tapi tetap mengkomunikasikan gitu ya. Karena kuncinya adalah yang penting sudah menyelaraskan dulu langkahnya antara orang tua dan anak nanti eh, sehingga nanti orang tua dan anak ini tetap bisa selaras seperti itu. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah peran diri terhadap ekspektasi dan tekanan yang ada gitu ya. Ini adalah diri ini adalah yang dilakukan oleh orang remaja ke atas ya. Karena kalau untuk anak-anak kan mungkin belum terlalu ya, belum terlalu bisa, tapi ini juga bisa dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, terutama anak-anaknya yang masih butuh arahan ya, jadi masih kecil misalnya gitu ya, ataupun mungkin remaja pun tetap perlu arahan dari orang tua seperti itu. Jadi peran diri sendiri dalam menghadapi ekspektasi dan lingkungan gitu ya. Jadi di dalam diri sendiri itu kita perlu yang pertama adalah kita memiliki konsep diri yang baik dulu gitu ya. Kita perlu yakin, kita perlu paham dengan diri kita sendiri dan juga kita perlu untuk memiliki kepercayaan diri yang baik gitu ya. Jadi paling enggak dari sisi internal diri kita sendiri terhadap diri kita sendiri itu kita udah positif dulu, kita udah baik dulu gitu ya. Kita punya kepercayaan diri yang baik, kita punya keyakinan diri yang baik, kita bisa menghargai diri kita dengan baik sehingga ketika mendapatkan ucapan-ucapan di luar lingkungan gitu ya yang kurang menyenangkan ataupun kurang baik yang mungkin bisa membuat kita down gitu ya, tapi ketika kita sudah memiliki konsep diri yang baik, punya kepercayaan diri yang baik, kita bisa uh, sudah memahami diri kita dengan baik, itu kita jadi bisa lebih tangguh, kita jadi bisa lebih paham gitu ya, kita jadi bisa lebih kuat menghadapi ucapan-ucapan tersebut gitu ya. Walaupun mungkin nih di dalam prosesnya gitu ya karena kita sering banget mendapatkan ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan ataupun tekanan-tekanan yang tidak menyenangkan pasti kita ada sisi down-nya gitu ya karena kita juga manusia gitu tapi dengan adanya konsep diri yang baik di dalam diri kita eh, bisa punya upaya gitu ya kita bisa membangkitkan diri kita sendiri gitu agar kita tidak down terus-terusan seperti itu. Agak ke bawah dikit Kak Ina untuk yang ketiga lagi yang kotak kuning. Nah, oke. Nah, jadi setelah kita tetap memiliki apa namanya konsep diri yang baik dan kepercayaan diri yang baik, gitu ya, kita perlu untuk susun target dan tujuan dengan baik, gitu ya. Apalagi jika sudah ditambah dengan kita sudah mengkomunikasikan dengan orang tua, sudah ketemu jalan tengahnya, sudah ada arahan dari orang tua dan lain sebagainya, sudah ada visi misi yang sama dengan orang tua. Nah, jadi kita susun target dan tujuan dengan baik. Kenapa? Supaya langkah-langkah kita itu jadi lebih terarah
jadi lebih jelas gitu ya. Jadi ibaratnya kita tidak terlalu membuang-buang waktu, ibaratnya seperti itu ya. Tapi jadi kita tuh benar-benar melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa namanya eh, apa yang seharusnya bisa dilakukan seperti itu. Jadi jelas semuanya terukur, jelas, tidak ada yang jadi kita melakukan itu tuh nggak sembarangan, nggak sia-sia gitu ya. Kemudian yang keempat adalah komitmen dan teguh pada pendirian gitu ya. Agak naik Kak Endang yang kotak biru. Nah, jadi eh, kita harus komitmen dengan tujuan dan target-target kita itu gitu ya. Agar bakat dan minat kita, agar masa depan kita itu tetap berkembang dengan baik dan tetap sesuai dengan keinginan kita seperti itu. Jadi kita perlu konsisten, kita perlu komitmen untuk melakukan itu semua. Dan jangan lupa untuk tetap menstimulasi dan mengoptimalisasi bakat dan minat kita gitu ya. Jadi walaupun nih sekiranya kita udah kayak misalnya nih kita udah bagus suaranya, kita udah jadi penyanyi misalnya gitu ya, kayak contoh yang di awal tadi. Nah, terus apakah terus kemudian kita jadi nggak les lagi, kita nggak belajar lagi, misalnya kita nggak latihan lagi, tentu kita tetap mengoptimalisasi bakat dan minat kita itu dong, kayak gitu. Jadi kita tetap perlu untuk mengembangkan lagi, nggak hanya berhenti di situ aja, gitu. Karena kalau misalnya kita tidak menstimulasi dan tidak mengoptimalisasi bakat minat kita, maka kita tidak akan berkembang karena kita akan di situ-situ aja, gitu. Jadi malah bisa jadi nanti kita nggak semaksimal itu juga. Tuh. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah cari support system yang mendukung dan positif, gitu ya. Sebisa mungkin kita ciptakan lingkungan positif, meskipun tidak besar, gitu ya, di tengah-tengah lingkungan yang tidak menyenangkan, di tengah-tengah ada banyaknya ekspektasi dan tekanan dari lingkungan, kita tetap perlu untuk menemukan support-support system orang-orang yang sekiranya bisa mendukung kita, gitu ya, siapapun itu, bisa orang tua, bisa saudara, bisa sahabat, bisa teman, atau mungkin bagi yang punya pasangan bisa menjadikan pasangan itu sebagai support system dan lain sebagainya gitu. Karena apa? Dengan adanya support system itu bisa membantu kita untuk eh, menenangkan kita gitu ya. Jadi ketika ada lingkungan-lingkungan yang kurang menyenangkan dan kita down, support system ini bisa membantu kita, mensupport kita sehingga kita bisa bangkit lagi. Selain dari dalam diri kita gitu ya, tapi lingkungan juga berperan untuk membantu kita dalam meningkatkan bakat minat kita seperti itu. Nah, next. Nah, kurang lebihnya seperti itu pemaparan dari saya. Em, Semoga bisa cukup memberikan pemahaman gitu ya terkait bagaimana menghadapi tekanan ataupun ekspektasi-ekspektasi dari lingkungan gitu ya terhadap diri kita yang sekiranya kurang menyenangkan seperti itu. Selebihnya saya kembalikan ke Kak Endang dulu.